Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi baiti hadrati ajma'in hadrati ali pada kita berbagai masyarakat tubirung ya wabasallam waras kebisran suri dan hanya rabbi tamin terangan kita halam terangan bismillah hadrati hasil menji kebagi panjagi aku panjagi sultan abdul dengan asyar betul betul semua betul jadi Jamuddin Wadin, Jamuddin Ahmad, Muhammad Jadid Zainuddin Amal Masud Bawda, Sayyidina Muhammad Hasan Mansur Zazmania, Zainani Hadi, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabi'na baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ad'alaina min barakati bittaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Wah, ba'du ya? Sudah kan? Oh. Sama. Wa kulluman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluman lan utawi saben-saben wong akhta kang keluputan sapa kuluman, kesalahan sapa kuluman at-tariqa ing dalane dola mongko sasar utawa sesat sapa man wala yanal lan ora bakal merkoleh sapa man al maksuda ing perkara kang den maksud. Kala padha uga sethithik apa al maksud au jalla utawa agung utawa gedhe apa al maksud. Lapa sih kok rame rek? Aduh, kenapa sih? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man lan utahi saben wong akhta'a kang keluputan sapa kulluman
at-tariqa ing dalane dola mongko kesasar atau sesat sapa man sapa kuluman wala yanalulan ora bakal merkoleh sapa kuluman al maksuda ing perkara kang den maksud kala padha uga sethithik apa al maksud au jalla utawa agung utawa gedhe apa al maksud Arotu mongko ngarepake sapa ingsun iki jawabane yang kemarin falamma raaitu kasiron ketika saya melihat banyak pencari ilmu di zaman itu tidak bisa menemukan ilmu yang dimaksud atau yang manfaat kemudian pengarang ini menjawab arotu mongko ngarepake sapa ingsun wahbab tulan banget demen sapa ingsun an ubayina ing yen to jelasake sapa ingsun an ubayina ing yen to jelasake sapa ingsun lahum marang tullabil ilmi lahum marang tullabil ilmi tariqat ta'allumi ing dalane ngaji belajar ing dalane ngaji belajar ala mangatasi perkara raaitu kang ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab wasami tulan yang rungu sapa ingsun min asatiri saking pira-pira guru-guru ingsun min asatiri saking pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang anduweni ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah wal hikamilan pira-pira hikmah lan pira-pira hikmah setelah kemarin setiap karangan memang ada basmalah hamdalah salat kemudian uslubnya bahasa Arab ini dipisah dengan wabadu setelah wabadu karangan kitab ini bagus ketika pengarang kitab ini mengutarakan apa yang menjadi tujuan untuk menulis kitabnya yang ada. Di kitab Ta'lim ini pengarang memberikan alasan kenapa beliau mengarang kitab Ta'lim ini. Karena diawali di zaman beliau banyak memperhatikan santri-santri yang mencari ilmu ini tidak bisa menemukan ilmu yang dicari, tidak bisa sampai kepada ilmunya yang dicari, bahkan tidak bisa mendapatkan nilai manfaat dari ilmu, buah ilmu yang ada, yang manfaat dan buahnya ilmu berupa amal, mengamalkan ilmunya yang ada. Lah hal ini karena dilihat oleh pengarang ini bahwa banyak santri ketika mencari ilmu ini banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses mencari ilmunya yang ada, bahkan banyak meninggalkan hal-hal atau ketentuan-ketentuan atau syarat yang bisa mencapai ilmu yang manfaat atau barokah yang ada. Kemudian pengarang ini mengkiaskan atau mengibaratkan sama dengan tadi yang kita awali, setiap orang ketika melakukan perjalanan kemudian salah jalan maka dia akan tersesat
dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dimaksud, apa yang dituju, entah itu sedikit, entah itu banyak. Jadi secara logika yang ada, ketika orang itu salah jalan, maka akibatnya akan menjadikan sesat, akan menjadikan orang tersebut tidak akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya atau apa yang menjadi maksudnya yang ada, entah itu banyak, entah itu sedikit adanya. Ketika kamu melakukan perjalanan yang biasa, kamu ingin ke satu tempat yang ada, tapi kemudian jalan yang ditempuh ini salah, pasti akan tersesat di tengah jalan atau tidak akan mendapatkan apa yang akan dimaksud yang ada. Lah, yang pengarang ini melihatnya di zaman beliau yang ada, banyak santri-santri yang ingin mendapatkan ilmu ini tidak mendapatkannya karena salah prosesnya, salah jalannya untuk mencari keilmuan yang ada. Dari ini kemudian pengarang ini memiliki keinginan, bahkan sangat besar harapan untuk bisa menjelaskan kepada seluruh santri atau seluruh orang yang mencari ilmu jalan proses untuk bisa mendapatkan keilmuan yang ada sesuai dengan apa yang dilihat oleh pengarang ini di kitab-kitab bab adabiyah, kitab-kitab bab metode belajar dan sebagainya, bahkan termasuk apa yang langsung didengar oleh beliau ini dari guru-gurunya yang ada, yang ilmunya sangat luas, bahkan guru-gurunya ini ahli hikmah yang ada. Apa saja seharusnya yang bisa dikerjakan, ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan bagi santri untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh dengan barokah yang ada. Pengarang ini mengarang ini dengan harapan tadi, kemudian harapannya rojaan hali Arab. Tadi pengarang ini menulis kitab talim ini, harapan besarnya rojaan hali Arab ad-du'a ing banyak donga, ing akeh donga li marang ingsun minar raghibina sanging pira-pira kang padha demen kabeh, minar raghibina sanging pira-pira kang padha demen kabeh fihi ing dalem ilmu, al mukhlisina tur pira-pira kang padha ikhlas kabeh, bil fauzi kelawan kebahagiaane, wal kholasilan selamete fi yaumiddin ing dalam dinane agama, tegese besok di hari kiamat. Fi yaumiddin ing dalam dina agama, ba'dama istakhartu ing dalem sawise oleh amrih milih sapa ingsun, ing dalem sawise oleh amrih milih sapa ingsun to istikharah sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala maulur sapa Gusti Allah fihi ing dalem amal utawa ing dalem ngarang kitab iki, fiing dalam amal utawa tasniful kitab, fiing dalam amal utawa tasniful kitab. Pengarang ini kemudian keinginannya dan harapan besarnya mengarang kitab ini
agar orang-orang yang mencari ilmu bisa selamat, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, dengan harapan besar agar pengarang ini banyak mendapatkan doa dari orang-orang yang mencintai ilmu, dari orang-orang yang ikhlas ketika mengamalkan ilmu, sehingga akan bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, terutama nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Ta'ala. Yang proses ini semuanya dijalankan oleh pengarang ini setelah beliau ini mencari petunjuk kehadiran Allah Ta'ala dengan cara istikharah beliau untuk bisa mendapatkan jalan yang benar ketika mengarang atau menyusun kitab taklim yang ada. Kitab taklim yang ada. Di awal ini saja apa yang diutarakan oleh beliau pengarang ini memberikan pelajaran, terutama pelajaran adab terhadap kita ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting, maka hendaknya lakukan istikharah, minta petunjuk kehadiran Allah Ta'ala. Yang kita lakukan ini hal yang benar-benar banyak manfaatnya, hal yang benar-benar menuju keselamatan bagi kamu yang ada apa tidak. Nah ini biasanya caranya dengan kita istikharah. Istikharah yang ada di sini juga menunjukkan bukan hanya kita pakai ketika mencari jodoh. Oh jangan rapi arek iki disuara ya api apa gak, bukan hanya itu sebenarnya, tapi istikharah ini kita kerjakan untuk kita mendapatkan petunjuk yang terbaik terhadap kita untuk hal yang akan kita laksanakan, terutama hal yang sangat besar, yang sangat penting. Kalau sudah berupa ibadah atau budiah yang memang kita laksanakan tiap hari, ya nggak usah. Contoh semacam sholat 5 waktu. Aku kok jangan ini sholat subuh istikharah sik. Kira-kira apa bener gak aku sholat subuh? Iki ya keblinger salah. Ketika sudah hal ini, karena ini memang perintah yang qat'i yang ada sudah jelas, ya kita laksanakan. Baru hal-hal penting besar semacam pengarang ini ketika mau menyusun kitabnya yang ada, beliau melaksanakan istikharah tadi, minta petunjuk kehadiran Allah Ta'ala. Apa yang dikerjakan ini akan ada nilai manfaat besar apa tidak adanya. Setelah proses ini baru kemudian beliau mengarang kitab yang ada. Apa yang diutarakan oleh pengarang kitab ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita mau melakukan hal yang besar, yang penting, yang ada hubungannya pada diri kita sendiri yang ada, hendaknya kita melakukan istikharah yang ada. Semacam ketika umpama kamu kelas yang sudah akhir mungkin, yang nanti akan melanjutkan yang ada, melanjutkan belajarnya yang ada. Nah ketika melanjutkan belajar yang ada karena ini hal penting, sebaiknya memang laksanakan istikharah. Bagi pribadi-pribadi kamu mana yang terbaik? Melanjutkan kuliah apa, melanjutkan dunia pesantrennya, atau bahkan mungkin melanjutkan terhadap hafadzah untuk menghafalkan dan sebagainya dan sebagainya. Itu lebih baik caranya itu. Saya dulu ketika selesai yang pesantren yang tarbiyah,
Ini saya juga melaksanakan hal tersebut. Selesai proses tarbiyah yang di Jombang di Tambak Beras, karena tadi ada dua pilihan antara kuliah atau kembali ke pesantren. Saya lakukan, kemudian saya mendapatkan isyarah, bahkan waktu itu mimpi yang sangat jelas. Mimpi yang sangat jelasnya ada bangunan-bangunan bagus, semacam memang kayak tempat pendidikan tadi, kuliah yang ada, tapi di depan gerbangnya ini ada sosok yang sangat besar hitam menghalang-halangi gerbang. Di sebelahnya kemudian ada semacam masjid, bangunan masjid yang sangat bagus. Sangat bagus, keadaannya ada cahaya. Setelah kejadian ini saya bangun, terus kemudian saya tafakur. Isyarah ini mungkin menunjukkan kalau ke kuliah mungkin akan terjadi banyak halangan dan sebagainya, karena di situ ada makhluk yang besar hitam. Kemudian kalau ke masjid ini mungkin isyarah ke pesantren yang ada, yang ini mungkin akan menghasilkan, akan ada nilai manfaat atau bahkan tujuan yang bisa dicapai. Dari ini kemudian saya langsung berbelok meneruskan pesantren. Padahal waktu itu saya sudah daftar kuliah. Waktu itu malah tujuannya itu di Jakarta, IAIN Jakarta, masuk. Tapi karena ada isyarah ini saya nggak jadi masuk. Tapi saya langsung kembali ke pesantren yang ada. Hendaknya bagi kamu sendiri ya sangat baik ketika menentukan kamu untuk kelanjutan kamu yang ada, laksanakan ini istikharah yang ada. Nah, cara istikharah banyak. Ketika kalau saya dapat dari guru saya, caranya itu melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian baca doa istikharah, ya apa saja yang umum yang ada, baca. Setelah selesai baca ini, kemudian baca Fatihah, wasilah dikhususkan ke malaikat Jibril. Tadilah hadrati malaikat Jibril Al-Fatihah malaikat Jibril terus diwaca. Berapa? Saake-ake nalika wis salah Fatihah nang malaikat Jibril saake-ake, kalau dirasa sudah payah wis ngantuk, mongko mapan turu mujur ngalor ngidul. Sirahe kepalanya udah di utara, ya kayak mayit gitu. Mapani ngalor ngidul, miring madhep ke arah kiblat. Lah selama tidur dengan miring ngadep kiblat, sirah nggone lor, selama iki yang terus maca Fatihah nang malaikat Jibril. Ilaruhi malaikat terus saake-ake sampai ngantuk. Sampai turu lah kemana, sampai ketiduran, sampai tidur. Biasanya ketika ini diamalkan seperti tadi isyarah, kadang isyarah itu memang langsung berupa mimpi dan jelas mimpi tadi. Itu salah satu istikharah ini. Ada istikharah yang mudah dengan menggunakan Al-Quran. Setelah sholat istikharah, baru baca doanya, kemudian wasilah Fatihah, kemudian buka Al-Quran, diawali dengan baca basmalah, langsung dibuka blak, gak oleh
dianggang-anggus pokoknya langsung blak dibuka. Setelah dibuka blak begitu, halaman yang kanan hitung baris yang ketujuh dari atas, dari ketujuh yang dari yang atas baris yang ketujuh itu ayat-ayat menjelaskan apa. Kalau ayat itu menjelaskan kebaikan, menjelaskan surga, menjelaskan hal-hal yang indah, mongko istikharah yang dikerjakan atau perkara yang akan dikerjakan iki menunjukkan yang baik. Tapi ketika ayat itu membicarakan orang kafir, membicarakan siksa neraka, maka perkara yang akan dikerjakan ini kurang baik, kurang cocok. Iku nek gawe Quran. Lah nek gawe Isra Quran ini dari Yai Khazin itu diulangi 3 kali. Diulangi 3 kali dengan cara tadi, dibuka dengan bismillah, baris yang ketujuh dilihat ayatnya ini mengandung pengertian apa. Kalau selama 3 kali diulangi ini isinya baik semua, maka perkara yang akan dikerjakan insya Allah sesuai, insya Allah cocok, insya Allah baik. Kalau ayat dari 3 ayat tadi, yang pertama baik, penjelasan kebaikan, yang kedua baik, tapi yang ketiga kok buruk, menerangkan siksa dan sebagainya, iki perkara yang akan dilakukan ini harus hati-hati, nilainya mengkhawatirkan. Tapi kalau yang pertama dibuka ayatnya ini buruk, yang kedua baik, yang ketiga baik, tetap perkara yang akan dikerjakan insya Allah akan ada kebaikan. Iku nek cara gawe Quran yang ada. Lah untuk yang sholat kemudian wasilah ke malaikat Jibril tadi yang ada sampai tertidur tadi, syaratnya tempat yang ditempati istikharah itu harus suci. Maksudnya tempat suci itu ruangannya juga suci. Umpama nek sing digawe salat tok suci, dadanan kelambi sing nyentel najis iki kaiku cara amalan mang abot kok nilainya. Kaya-kaya gak hasil mimpi dan sebagainya. Tadi nek sing istikharah yang pertama tadi, ketika mari sholat 2 rakaat tadi doa, kemudian wasilah nang malaikat Jibril, kemudian nek wis ngantuk iki posisi tidur miring menghadap kiblat, iya tetep maca Fatihah nang malaikat Jibril sampai tertidur. Lah ini syaratnya tempat yang ditempati istikharah, bahkan ruangannya ini hendaknya suci, steril betul, suci betul. Jangan sampai umpama sampean omah nang kamar, adanan ana nyentel kelambi sing najis. Iki lamun dilakoni ngono angel kok nilai isyarahnya yang ada. Tapi kalau tempatnya suci insya Allah mudah. Kenapa harus ke malaikat Jibril? Karena beliau atau malaikat Jibril ini adalah tugasnya untuk nek barang ini para nabi rasul adalah membawa wahyu kepada orang-orang baik, ini membawa ilham yang ada. Jadi cara penjelasannya pengarang kitab ketika tadi mengatakan sababnya, alasannya beliau mengarang kitab, proses ini semua setelah beliau memang melakukan istikharah yang ada. Berarti kan di sini ada pelajaran ketika kita hendak melakukan hal yang penting, hal yang besar, hendaknya kita juga istikharah. Yang nilainya istikharah itu kita minta petunjuk nanggene ngarsane Gusti Allah terhadap hal yang akan dikerjakan itu baik,
banyak membawa manfaat bagi kita apa tidak. Itu caranya. Jadi harus ada istiqoroh. Nek wis perkara yang yaumiyah, ubudiyah yang yaumiyah ya harus kita kerjakan. Bahkan tambah-tambahi banyak hal-hal yang sunnah, termasuk hal-hal zikir wirid yang ada. Karena ketika ini banyak kita kerjakan dalam keseharian kita, akan banyak pengaruh positif ke batin kita yang ada, ke hati kita yang ada. Lah ketika batin hati kita baik, maka kehidupan kita pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena adanya kita di dunia ini itu yang penting itu adalah, atau yang sangat krusial adalah batiniyah kita, qalbiyah kita. Atau dalam sampean bahasa di sekolah formal ada rohani dan jasmani. Lah sebenarnya yang penting dari anggota kita ini adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Lah jasmani kita ini juga terdiri dari dua unsur. Anggota jasmani kita itu ada dua unsur. Jasmani kita itu ada anggota luar, organ luar, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua telinga, ini organ luar. Lah anggota jasmani kita itu ada organ dalam. Organ dalam, otot, balung, hati, limpa, ginjal, ini semuanya juga organ jasmani. Organ jasmani tadi yang dikatakan tapi organ dalam. Berarti jasmani kita, anggota jasmani kita itu terdiri dari dua unsur. Yang dalam kesehatan istilahnya adalah organ luar dan organ dalam. Yang keduanya ini kehitung anggota jasmani. Lah dari anggota kita tadi yang sangat penting, yang sangat krusial adalah yang anggota rohani, atau dalam bahasa Arabnya ruhaniyah yang ada. Bukti yang nyata apa? Bukti yang nyata ketika orang itu sudah menemui ajalnya yang ada, yang orang itu dikatakan meninggal, yang orang meninggal itu adalah nyawa sudah tidak ada di dalam badan, nyawa itu sudah lepas dari badan, maka badan itu tidak akan ada nilainya. Badan itu pasti akan ditanam di dalam luang lahatnya yang ada, di makbaroh yang ada, dipendem lemah. Yang berharga adalah ruhaniyahnya yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini milik Allah Ta'ala dan kita akan kembali ke Allah. Yang kembali ini adalah yang ruhaniyah tadi. Sedangkan organ luar, organ dalam kita ini kembalinya ke tanah, dikubur di luang lahat. Berarti badan kita ini tidak ada nilainya. Yang bernilai adalah rohani atau ruhaniyahnya yang ada. Lah kalau kita memperhatikan yang rohani tadi atau rohani yang ada, maka yang jasmani baik yang organ luar organ dalam ini pasti akan baik. Tapi kalau yang diperhatikan hanya organ luar dan dalam saja atau yang jasmani saja, yang anggota rohani ini belum tentu kepengaruh. Padahal yang terbaik
yang mulia itu adalah yang rohani tadi yang ada. Lah rohani, untuk memperbaiki rohani yang ada, manusia itu harus memperbanyak dirinya, mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak wirid, memperbanyak zikir yang ada. Ketika ini banyak kita kerjakan, maka ruhaniyah itu pasti akan diberi kuat oleh Allah Ta'ala, termasuk yang dikerjakan oleh pengarang tadi. Ketika ruhaniyahnya sudah baik, dengan cara melihat, merespon terhadap sekitarnya yang ada, banyak yang tidak bisa mencapai keilmuannya dan sebagainya, ini kan sudah baik ruhaniyahnya karena memperhatikan sekitarnya yang ada. Dari ini kemudian terdorong beliau mengarang kitab. Dan untuk mengarang ini beliau pun masih tetap ingin petunjuk yang terbaik dari Allah Ta'ala dengan cara istikharah. Lah hal ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang paling penting yang bisa kita dapat adalah tadi, ketika kita mau melakukan hal yang penting dalam kehidupan kita, bukan hanya bab perjodohan, apapun hal yang penting yang ada, ini hendaknya kita mulai dengan istikharah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mau apapun ini juga diawali dengan istikharah, meskipun tidak sesuai dengan yang kita kerjakan, dengan sholat dulu dan sebagainya, karena beliau niki maksum. Istikharah beliau hanya fokus kehadiran Allah Ta'ala, langsung mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Lah ayat yang pertama yang diterima Rasul pun ini sebenarnya juga mengisyaratkan hal tersebut, memberikan isyarah hal untuk bisa mencari petunjuk yang terbaik nang ini Gusti Allah. Karena ayat yang diterima kan yang Iqra. Iqra ini baca, tapi baca ini bisa bermakna baca tulisan dengan mata dan lesan kita. Iqra ini baca juga dengan bisa baca lewat mata dan pikiran kita. Iku mengertikan Iqra. Kalau yang baca dengan lesan ini bukan menggunakan lafadz qara'a, tapi nek maknane maca, sing maca tulisan iki nek bahasa Arab nggawe lafadz apa? Gak tau lho perbedaane. Apa awakmu padha pokoke nek ora wis maca, pengertiane maca, sampean maca tulisan dan sebagainya. Qara'a itu bermakna baca, bacanya ini bisa baca tulisan dengan kita menggunakan mata dan lesan kita. Tapi qara'a ini bermakna baca ini bisa membaca kita dengan mata dan pikiran kita, membaca keadaan, membaca sekitar dan sebagainya. Ini dalam bahasa Arab lafadznya qara'a atau amarnya tadi adalah Iqra. Lah lafadz bahasa Arab yang bermakna baca dengan mata dan lesan iki lafate apa ngono. Sampai kelas 4, 5, 6 ya. Lafate apa bahasa Arab? Nek manane baca iki. Baca tulisan. Lu 6 tahun. Ana sing 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun.
Gak ngerti bedanya. Yang ada bedanya tuh, kata ono penjelasan. Berarti Iqra yang ada, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang ada. Baca ini bisa bermakna baca tulisan. Baca ini adalah baca keadaan, baca situasi. Maksudnya ngerti perbedaan. Kaya aku saiki mang maca kitabnya langsung ada tulisan lewat mata dan lewat lesan saya kemudian membaca tadi. Lah membaca ini bisa membaca keadaan, membaca situasi. Ini dalam bahasa Arab menggunakan kata qira'at. Oh, ndak mendunge kok peteng, mendunge tambah tebel, iki nuduno gak suwe maneh udan. Ketika ini melihat ini namanya juga membaca, tapi membaca keadaan atau situasi. Mata melihat keadaan yang ada, situasi yang ada, kemudian dibaca ini menghasilkan tanda ini dan sebagainya. Ini sama namanya membaca. Tapi membaca keadaan situasi. Lah bahasa Arab yang baca ini baca tulisan, lafat tinggal lafat apa ngono lho. Mufradati apa? Baca iki apa? Padahal kamu pasti sering dengar kalimat lafati lo kamu sering dengar. Jadi nek qiraah iku baca bisa baca tulisan, baca keadaan dan sebagainya. Bahasa Arab yang maknanya baca yang khusus membaca tulisan, iki kalimat apa? Masdariku tilawah. Iya. Ini maknanya baca, tapi baca khusus tadi tulisan. Singgungone apa surat Al-Mu'min enggak kalau salah, tanda-tanda orang iman itu. Faida tuliyatil, ya itu ada kan? Lah itu maknanya hanya baca tadi, membaca tulisan yang ada. Lah masanya kita pakai tadi tilawah. Ya, kalimat bahasa Arab banyak sekali pengertian-pengertiannya yang ada. Kalau kita kembalikan nang ini bahasa apa ini bahasa kita yang ada. Lah di bahasa kita pun sebenarnya ada. Contoh bahasa Arab ini antara basor dan basira. Basor itu adalah kedua mata yang ada di kepala kita. Sedangkan basirah itu adalah mata hati. Melihat dengan hati kita yang ada. Itu maknanya basirah. Dalam bahasa kita mengatakan tadi kedua mata yang ada dohir ini ada juga mata hati. Lah makna mata hati ini adalah nanggene
basirah. Sedangkan basar itu adalah kedua mata. Lah nek wong gak ngerti arti iki kadang dipukul rata. Pokoknya maknane ndelok ngene ae. Lah ya sing ono. Padahal ada perbedaan pengertian tersebut adanya. Itu nilainya. Sing wasamai tuhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الحمد رب العالمين اللهم صل على محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم وظاهر وباطن تصل بيتك الصالحين في دنيا وأخرى من السليم اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين لا تأخذنا المسلمين بنا يوم صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا اجتنابه والنبي ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعة كثيرا برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.